Ini kisah tentang seorang lelaki yang namanya tidak tercatat dalam sejarah perang. Tidak memimpin pasukan, tidak berdiri di mimbar kekuasaan. Ia miskin, ia sakit, ia tinggal jauh di Yaman. Namun anehnya, namanya disebut oleh Nabi Muhammad SAW di hadapan para sahabat besar. Bukan karena kedudukan, bukan karena harta, bukan karena keberanian di medan perang, melainkan karena cinta, ketaatan, dan doa seorang anak kepada ibunya. Inilah kisah seorang lelaki yang tidak pernah bertemu Rasulullah, namun Rasulullah mengenalnya. Kisah tentang seseorang yang tidak dikenal di bumi, tetapi masyhur di langit. Siapakah dia? Mengapa Nabi memerintahkan para sahabat untuk mencarinya dan bahkan meminta doanya? Saksikan hingga akhir, karena kisah ini akan mengguncang cara kita memahami arti cinta kepada Rasulullah dan bakti kepada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Islam mulai menyebar luas di Jazirah Arab, tidak semua orang beriman kepada Rasulullah dengan cara yang sama. Sebagian hidup dekat dengan beliau, sebagian berjuang di medan perang. Namun ada pula yang mencintai Rasulullah dari kejauhan tanpa pernah melihat wajah beliau sekalipun. Di Yaman, hiduplah seorang lelaki sederhana, seorang penggembala, seorang anak yang berbakti, dan seorang hamba yang seluruh hidupnya dipersembahkan untuk Allah dan ibunya. Namanya adalah Uwais bin Amir Al-Karmi. Ia tidak dilahirkan dengan kemewahan, ia hidup miskin, pakaiannya sederhana, makanannya seringkali tidak lebih dari apa yang bisa ia temukan hari itu. Sejak muda, tubuhnya diuji dengan penyakit sopak, kulitnya dipenuhi bercak. Sebagian orang menjauh, sebagian memandang rendah. Namun Uwais tidak pernah mengeluh. Ia menerima ujian itu sebagai takdir dari Allah, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai jalan kesabaran. Ia bekerja sebagai penggembala, pagi berangkat, sore pulang. Hidupnya berputar pada rutinitas yang nyaris tak diperhatikan siapapun. Tak ada yang mengira di balik pakaian lusuh itu ada hati yang begitu dekat dengan Allah. Uwais bukan ahli pidato, bukan pula penghafal kisah-kisah besar. Ia hanya seorang hamba yang menjaga sholatnya, memperbanyak zikirnya, dan menundukkan hatinya. Namun satu hal membuat hidupnya berbeda. Ia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Di rumah kecilnya di Yaman, ada seorang ibu yang renta, lemah, dan sepenuhnya bergantung padanya. Uwais melayani ibunya tanpa keluhan. Bagi Uwais Al-Karmi, ibunya bukan sekedar orang tua, ia adalah jalannya menuju Allah. Uwais melayani ibunya bukan karena kewajiban semata, tetapi karena cinta. Ia menyiapkan makan, membersihkan rumah, menuntun langkah ibunya dengan sabar. Tak pernah terdengar keluhan dari lisannya, tak pernah tampak rasa jenuh di wajahnya. Padahal, di dalam hatinya ada rindu yang sangat besar, rindu kepada Rasulullah. Uwais mendengar tentang Nabi terakhir, tentang akhlaknya, tentang kasih sayangnya, tentang wajah yang bercahaya dan lisan yang selalu jujur. Ia mencintai Rasulullah dengan cinta yang murni, tanpa pernah melihat beliau, tanpa pernah mendengar suara beliau. Namun setiap kali kerinduan itu membuncah, ia menyebut nama beliau dengan penuh hormat, menangis dalam sujud karena rindu yang tak tersampaikan. Cinta itu tidak berisik, tidak diumbar, tidak diceritakan ke siapapun. Ia simpan sendiri di antara ia dan Allah. Kadang ketika malam turun, Uwais menatap langit Yaman yang sama dengan langit Madinah. Ia berbisik dalam hati, "Ya Allah, jika aku tidak bisa bertemu Nabi-Mu di dunia, jangan pisahkan aku darinya di akhirat." Ia tahu, iman bukan tentang jarak, cinta bukan tentang pertemuan, dan ia juga tahu, cinta yang paling jujur seringkali menuntut pengorbanan yang tidak terlihat. Namun di titik ini, kerinduan itu tak lagi bisa dibendung.
Uwais mulai memikirkan satu hal besar dalam hidupnya. Berangkat ke Madinah, bukan untuk dikenal, bukan untuk disebut sahabat. Cukup melihat Rasulullah walau sekali. Dan keputusan itu akan membawanya pada ujian paling berat. Kerinduan itu akhirnya sampai ke hadapan ibunya. Dengan suara pelan, dengan adab yang dijaga, Uwais menyampaikan niatnya. Ia ingin ke Madinah, ingin bertemu Rasulullah, ingin melihat wajah manusia yang paling ia cintai. Ibunya terdiam. Ia bukan tidak mencintai Rasulullah SAW. Ia bukan tidak memahami iman anaknya. Namun ia juga tahu ia sudah tua, ia lemah, dan ia membutuhkan anaknya. Setelah hening yang panjang, ibunya memberi izin, namun dengan satu syarat. Uwais boleh berangkat jika Rasulullah SAW ada di rumah. Jika tidak, ia harus segera kembali, tanpa menunggu, tanpa alasan. Uwais mengangguk. Ia tidak menawar, tidak meminta keringanan. Karena bagi Uwais, izin ibu bukan sekedar formalitas, itu adalah amanah. Hari keberangkatan pun tiba. Langkahnya ringan, namun hatinya berat. Di satu sisi, ia membawa harapan besar. Di sisi lain, ia membawa janji yang bisa mematahkan mimpinya sendiri. Ia berangkat menuju Madinah dengan doa yang tak henti. Ya Allah, jika pertemuan itu baik bagiku, mudahkanlah. Jika tidak, jadikanlah keikhlasanku lebih Engkau cintai. Dan ia pun tidak tahu bahwa perjalanan ini akan menjadi perjalanan yang paling dicatat langit, meski tak dicatat sejarah manusia. Uwais akhirnya sampai di Madinah, kota yang selama ini hanya ia dengar dari cerita. Kota yang tanahnya dipijak oleh kaki Rasulullah SAW. Jantungnya berdegup lebih cepat saat berdiri di depan rumah Nabi. Inilah tempat yang selama ini ia doakan. Inilah jarak yang selama ini ia tangisi. Ia bertanya, Rasulullah sedang tidak berada di rumah. Waktu seakan berhenti. Satu langkah lagi, ia bisa menunggu. Satu keputusan kecil, ia bisa berkata, aku datang dari jauh. Tidak ada yang melarangnya menunggu, tidak ada yang mengusirnya. Namun di dadanya terngiang satu suara lain, suara ibunya, izin yang ia pegang, janji yang ia ucapkan. Uwais berdiri lama, menunduk, menahan sesuatu yang tak bisa diucapkan. Dan akhirnya ia berbalik, tanpa meninggalkan pesan, tanpa menuliskan nama, tanpa berkata, aku pernah sampai. Ia memilih pulang, bukan karena cintanya kecil, justru karena cintanya terlalu besar untuk dikhianati dengan durhaka. Langkahnya menjauh dari rumah Nabi SAW adalah langkah terberat dalam hidupnya. Ia tidak tahu apakah akan mendapat kesempatan kedua. Yang ia tahu hanya satu, Allah melihat keputusannya. Dan keputusan itulah yang akan membuat namanya disebut oleh Rasulullah SAW tanpa pernah bertemu. Beberapa waktu setelah itu, Rasulullah duduk bersama para sahabat. Tidak ada tanda apapun bahwa baru saja terjadi sebuah kisah besar di Madinah. Namun tiba-tiba, Rasulullah menyebut sebuah nama, Uwais. Para sahabat saling berpandangan. Nama itu asing, tidak dikenal di antara mereka. Rasulullah lalu bersabda bahwa di Yaman hidup seorang lelaki bernama Uwais bin Amir Al-Qarni. Ia dahulu mengidap penyakit sopak, lalu Allah menyembuhkannya kecuali satu bekas kecil. Ia sangat berbakti kepada ibunya, dan ia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Lalu Rasulullah melanjutkan dengan pesan yang membuat para sahabat terdiam. Jika kalian bertemu dengannya, mintalah ia memohonkan ampun untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Seorang nabi, manusia paling mulia, memerintahkan para sahabat besar untuk meminta doa dari seorang lelaki miskin yang tidak dikenal, tanpa harta, tanpa jabatan, tanpa ketenaran. Uwais tidak tahu bahwa namanya sedang disebut di Madinah. Ia tidak tahu bahwa keputusannya pulang telah sampai ke langit. Namun Allah tahu. Dan Allah mengangkat seorang hamba bukan karena apa yang ia tampakkan, tetapi karena apa yang ia relakan. Di saat itu, langit mengenal Uwais, sementara bumi belum.
Rasulullah telah wafat, namun pesan beliau tidak ikut terkubur bersama jasadnya. Di antara pesan itu, ada satu nama yang tidak pernah dilupakan oleh Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Uwais Al-Qarni. Setiap musim haji, Umar dan Ali mendatangi rombongan dari Yaman, bukan untuk urusan negara, bukan untuk kekuasaan, melainkan untuk mencari seorang lelaki sederhana yang pernah disebut Nabi. Mereka bertanya satu persatu, menyebutkan ciri-ciri yang Rasulullah sampaikan. Apakah ada di antara kalian seorang bernama Uwais bin Amir? Dari kabilah Murad, dari daerah Qarn. Bertahun-tahun berlalu, Uwais tidak pernah tampil. Ia tidak pernah mengaku, ia tidak pernah mencari perhatian, karena ia memang tidak ingin ditemukan. Ia hidup seperti biasa, menggembala, melayani ibunya, menjaga ibadahnya. Suatu hari, sang ibu berkata pelan, dengan suara yang sudah renta dimakan usia, "Anakku, sebelum aku meninggal, aku ingin melihat Ka'bah." Uwais terdiam, bukan karena tak ingin, tetapi karena ia tahu betapa jauhnya Mekah dan betapa kosong tangannya. Ia tidak punya unta, tidak punya bekal, tidak punya jalan, kecuali ketaatan. Beberapa hari kemudian, orang-orang melihat hal aneh. Uwais membeli seekor anak sapi kecil. Setiap hari, ia menggendong anak sapi itu naik dan turun bukit. Orang-orang menertawakannya. "Untuk apa semua itu, Uwais? Kau sudah miskin, sekarang mau jadi gila." Uwais tak menjawab. Ia hanya menggendong dan terus menggendong. Hari demi hari, anak sapi itu tumbuh besar. Dan tanpa disadari orang-orang, tubuh Uwais pun ditempa oleh kesabaran. Ia sedang melatih dirinya untuk satu perjalanan yang tidak semua orang sanggup menempuhnya. Perjalanan yang berat. Ketika musim haji tiba, Uwais mengangkat ibunya ke punggungnya. Ia tidak naik kendaraan, ia berjalan kaki. Padang pasir membentang luas, panas membakar kulit. Langkahnya tertatih, namun tidak pernah berhenti. Setiap langkahnya adalah doa, setiap peluhnya adalah bakti. Ia tidak menghitung jarak, karena di punggungnya ia tidak membawa beban, melainkan surga. Ketika akhirnya mereka tiba di Mekah, di hadapan Ka'bah yang agung, Uwais menurunkan ibunya dengan penuh hormat. Ia mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku, terimalah pengorbanannya, terimalah baktiku." Ibunya menatapnya lama, lalu bertanya dengan lembut, "Anakku, lalu bagaimana dengan dosamu?" Uwais tersenyum dengan mata yang basah, lalu menjawab, "Cukuplah ridha ibu membawaku ke surga." Ia mengajarkan tentang ketundukan hati, bahwa bakti kepada orang tua bukan tentang seberapa jauh kita melangkah, tetapi seberapa dalam kita merendah. Dan bahwa surga tidak selalu dicapai dengan langkah besar, tetapi dengan ridha seorang ibu. Hingga akhirnya, takdir mempertemukan dua dunia yang berbeda. Di tengah rombongan Yaman, Umar bin Khattab menghentikan langkahnya. Matanya tertuju pada seorang lelaki sederhana. Pakaiannya biasa, wajahnya tenang. Tidak ada yang istimewa, kecuali ketundukan yang dalam. Umar mendekat. Ia bertanya perlahan, "Siapa namamu?" "Uwais." "Anak dari siapa?" "Amir." Umar terdiam sejenak, lalu bertanya lagi, "Dari Qarn?" "Iya." Satu demi satu ciri itu cocok. Umar dan Ali saling berpandangan. Hati mereka bergetar. Umar bertanya tentang penyakit Sopak, tentang ibunya, tentang kehidupannya. Semua jawaban Uwais tepat seperti yang Rasulullah sampaikan. Tak ada yang dilebih-lebihkan, tak ada yang ditutup-tutupi. Saat itulah, Umar bin Khattab, khalifah kaum muslimin, melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan kepada orang biasa. Ia berkata, "Mintalah ampun untuk kami." Uwais terkejut. Ia menunduk, hampir tak percaya. Ia, seorang penggembala miskin, diminta berdoa oleh dua sahabat besar Rasulullah. Namun Uwais tidak bangga, tidak pula merasa tinggi. Ia hanya berkata pelan, "Doakan aku juga." Dan ia pun berdoa. Doa yang keluar dari hati yang bersih, dari lisan yang jarang berbicara kecuali kepada Allah. Langit pun menyaksikan. Dan di saat itu, Uwais Al-Qarni tetap menjadi dirinya, tidak berubah, tidak meminta dikenang. Setelah pertemuan itu, nama Uwais mulai dikenal. Orang-orang bertanya, mereka ingin tahu siapa dia, mereka ingin mendekat, mereka ingin mengambil berkah. Namun justru di saat itulah,
Uwais merasa gelisah. Ia mendatangi Umar bin Khattab dengan suara rendah, tanpa sedikit pun tuntutan. Ia menyampaikan satu permintaan. "Wahai Amirul Mukminin, jangan ceritakan tentang diriku kepada siapapun." Umar terdiam. Di dunia yang mengejar pengakuan, ada seorang lelaki yang justru ingin dilupakan. Uwais tidak ingin dikenal. Ia tidak ingin dipuji. Ia takut, bukan kepada manusia, tetapi kepada hatinya sendiri. Ia takut kemuliaan itu mengotori keikhlasannya. Ia tahu, ketika manusia mulai memuliakan, hati bisa tergelincir tanpa terasa. Maka ia memilih pergi, menjauh dari sorotan, kembali ke hidup sederhana, kembali ke ibadah yang sunyi, kembali melayani ibunya selama ia masih hidup. Uwais menghilang sebagaimana ia datang, tanpa meninggalkan jejak dunia. Namun satu hal tidak bisa ia sembunyikan, doanya. Karena doa yang lahir dari hati yang jujur akan tetap sampai ke langit, meski nama pemiliknya tak dikenal di bumi. Uwais Al-Qarni kembali ke hidupnya yang sederhana. Ia tidak membawa cerita tentang Umar, tidak pula menyebut Ali. Ia menutup rapat pertemuan itu seperti rahasia antara dirinya dan Allah. Hari-harinya berlalu dengan ritme yang sama, ibadah, kerja, dan khidmat. Hingga suatu hari, ibunya yang selama ini menjadi jalan baktinya dipanggil Allah. Uwais kini benar-benar sendiri. Namun kesendiriannya bukan kehampaan. Ia telah menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Tentang akhir hidupnya, sejarah tidak mencatat dengan rinci. Tidak ada istana, tidak ada tangisan massa, tidak ada nisan yang megah. Sebagian riwayat menyebut Uwais wafat dalam keadaan sederhana, sendiri, tenang, seperti hidupnya. Namun yang pasti, ia wafat membawa bekal yang tidak bisa dibeli dunia, ridho Allah dan doa yang bersih. Ia meninggalkan dunia tanpa gelar, tanpa ketenaran, tanpa pengikut. Tetapi namanya tetap hidup dalam lisan para ulama dan hati orang-orang beriman. Karena ada manusia yang tidak dikenal oleh bumi, namun dicintai oleh langit. Kita hidup jauh setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kita tidak pernah melihat wajah beliau, tidak pernah duduk di majelisnya, tidak pernah mendengar suaranya langsung. Namun kita punya satu kesamaan dengan Uwais Al-Qarni. Kita mencintai Rasulullah tanpa pernah bertemu. Uwais membuktikan cintanya bukan dengan klaim, bukan dengan cerita, tetapi dengan ketaatan yang berat. Ia memilih pulang saat hatinya ingin menunggu. Ia memilih ibunya saat jiwanya ingin Rasulullah. Dan Allah membalas pilihan itu dengan kemuliaan yang tidak dicari. Kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta kepada Rasulullah tidak selalu diukur dari seberapa sering nama beliau kita ucapkan, tetapi dari seberapa taat kita pada ajaran yang beliau bawa. Dan bakti kepada orang tua bukan penghalang menuju surga, ia justru jalan tercepat menuju ridho Allah. Uwais Al-Qarni tidak meninggalkan warisan harta, tidak pula bangunan atau kekuasaan. Ia meninggalkan satu pelajaran besar, ikhlaslah meski tidak dikenal, taatlah meski tidak dipuji, cintailah Rasulullah meski tak pernah bertemu. Dan mungkin di antara kita hari ini, ada orang-orang yang tidak dikenal dunia, namun sedang disebut namanya di langit. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Jika kisah ini menyentuh hati sahabat, silahkan tekan like, tulis komentar. Dan jangan lupa subscribe, agar kita bisa terus berjalan bersama, menyusuri kisah-kisah Islam yang menguatkan iman dan menenangkan jiwa. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.